Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu ini sedang ribut antara perintis dan pewaris. Bapak Ibu mengikuti itu? Wah, sibuk ini. Di sosial media berdebat tentang perintis dan pewaris. Ada pro dan kontra di dalamnya. Ribut masalah perintis dan pewaris. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus menyikapi hal ini? Di posisi mana kita? Saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata begini. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu ahli waris Allah dan yang berhak menerima janjinya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada lagi saudaraku ayat yang lain. Galatia 4 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berkata begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ada lagi satu ayat saudaraku. Yakobus 2 ayat 5 yang berkata begini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan kepadanya barang siapa yang mengasihi Dia. Berarti saudaraku, positioning kau dan saya, posisimu dan posisiku adalah sebagai pewaris kerajaan Allah. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Lu kok enggak angkat tangan semua? Siapa yang setuju bahwa kita ahli waris kerajaan Allah? Angkat tangan. Setuju, deal. Berarti saudaraku, kita adalah pewaris dari kerajaan Bapa kita. Tapi ada syaratnya ternyata. Kalau kita lihat di ayat ini, Tuhan Allah Bapa kita Elohim Yahweh tidak hanya mengajarkan kepada kita, kau mewarisi apa yang menjadi kerajaanku nak. Tetapi kau harus juga menjadi seorang perintis di dalam keberimananmu kepada Putra Tunggalku, Yesus itu. Kalau hari ini kau berkata aku beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, maka Allah Bapa mau berkata, kau akan menjadi seorang pewaris kerajaanku. Kalau engkau mulai hari ini, engkau merintis hidupmu serupa seperti Putra Tunggalku. Amin saudaraku. Maka Tuhan mau berkata begini, kalau boleh dikatakan di dalam bahasa saya saudaraku. Nah, jadilah seorang perintis yang memperjuangkan kesetiaanmu kepadaku. Loyalitasmu kepadaku. Dan berjuanglah untuk hidup kekalmu. Rintis itu semenjak engkau hidup hari ini. Gunakan semua fasilitas yang sudah kuhamburkan kepadamu. Ku beri Putra Tunggalku. Ku beri Injil. Ku beri Roh Kudus. Ku beri segalanya. Ku beri semua yang kau butuhkan untuk kau bisa menjalani hari hidupmu. Menjadi seorang perintis yang pada akhirnya kau bisa menjadi seorang ahli waris yang memang layak menerima apa yang aku sediakan. Kalau dipersingkat lagi gimana pastor kalimatnya? Kalimatnya begini. Tuhan mau berkata begini. Setialah, nah, setialah sampai akhir mengiringiku tanpa batas. Amin saudaraku. Amin. Setialah mengiringku tanpa batas. Ada lagu lama yang lagunya begini. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku,
memuliakan namamu. Lagi yuk katakan, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Katakan, memuliakan namamu. Di dalam bait lagu ini ada katakan, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Katakan, bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Yuk nyanyi bersama, katakan, ku mau sepertimu. Ku, yes Lord, Ku mau sepertimu Yesus. katakan dari kedalaman hatimu. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Allah Bapa berkata, kalau kau mau seperti putra tunggalku, nak, setialah mengiringi aku sampai akhir hidupmu. Ada 3 ciri kesetiaan yang diajarkan Alkitab, saudaraku. Yang pertama, dimulai dari perkara-perkara kecil. Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga di dalam perkara-perkara besar. Hari ini saudaraku, kalau kau mau dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara besar dalam hidupmu, setialah dengan perkara-perkara kecil. Katakan amin. Katakan amin. Berjuanglah di situ. Hari ini Rehoboth Semarang bisa sampai di titik ini bukan kuat gagah siapapun termasuk saya. No. Semakin Tuhan bawa kita maju, semakin sudah seharusnya semakin kita kecil, saudaraku. Kristus semakin besar, kita harus semakin kecil. Amin, saudaraku. Kita harus semakin sadar bahwa setialah, meskipun mengiring Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Cucuran air mata, tangisan hati. Tapi itulah yang powerful di mata Bapa. Tapi itulah yang berkenan di mata Bapamu. Maka pada pagi hari ini saudaraku, mungkin Anda bertanya, perkara-perkara kecil spesifik di dalam Lukas ini apa? Mamon. Tuhan mau berkata, kalau hari ini kau masih cinta uang, lebih dari Tuhanmu, kau melacurkan dirimu, kau menduakan Tuhanmu, itu jinah di hadapan Bapa. Kau yang tahu, pribadi lepas pribadi yang tahu seberapa kau mencintai materialis yang ada di dalam dirimu. Seberapa kau mencintai uang itu, seberapa kau mencintai mamon, kau yang tahu, saudaraku. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan cintai dunia lebih dari aku. Aku akan memalingkan wajahku daripadamu. Itu kata Tuhan jelas. Setialah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan tidak mungkin seseorang berani mencintai Tuhan, bahkan menyerahkan nyawanya, kalau dia masih mencintai dunia. Omong kosong. Maka boleh saya katakan mutlak bahwa orang percaya tidak boleh punya ikatan dengan dunia ini. Tidak boleh punya ikatan dengan everything yang membuatmu happy di luar Tuhan.
Kalau ada sesuatu yang membuatmu bahagia di luar Tuhan, kau menyakiti hatinya. Bahkan dengar para pelayan Tuhan, dengar Stephen Lim. Kalau gereja ini bisa membahagiakan kau lebih dari kau berjumpa dengan Tuhanmu, itu sebuah berhala. Pelayananmu berhala, gerejamu berhala, jabatan rohanimu berhala di hadapan Allah. Saya katakan ini sungguh-sungguh, saudaraku. Kau dan saya sebagai orang percaya harus berani menjadikan Tuhan dan kerajaannya satu-satunya kebahagiaanku. Katakan amin. Berjuanglah. Dunia berkata, tidak mungkin bisa. Bisa. Kalau Yesus bisa, kita dimampukan. Amin. Meskipun berat. Mustahil. Tapi kalau kau setia kepada Tuhanmu, kau mau berkata, yang tidak ada yang kuingini selain Engkau Tuhan. Ada lagunya, yang kuingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Lagu itu kan, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Makanya favoritkan Tuhan Yesus kalau kau mau menuju ke Elohim Yahweh. Jangan favoritin pendeta. Amin. Jangan favoritin pendeta, favoritin Tuhan Yesus. Pendeta masih daging. Pendeta bisa meleset. Pendeta bisa mengecewakan hidupmu. Tetapi kalau kau favorit kepada Yesus, Dia yang sempurna di mata Bapa. Kita harus ngefans sama Tuhan Yesus. Maka kita bisa membidik apa yang Bapa mau melalui hidup Yesus. Saudaraku, syarat yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki kesetiaan tadi dimulai dari perkara kecil. Yang kedua, tidak bersyarat. Kesetiaannya tidak bersyarat. Aku akan tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang harus aku jalani, apapun yang harus aku alami. Karena aku tahu Tuhan pun mengasihi diriku tanpa syarat dengan kebobrokan hidupku. Maka hari ini aku mau melatih diriku untuk tidak bersyarat kepada Tuhan. Untuk aku bisa setia kepada Dia. Hari ini engkau jadi orang Kristen bersyarat melayani Tuhan. Beberapa kali di short YouTube gereja kita, saya selalu katakan, orang Kristen hari ini bersyarat melayani Tuhan. Betul? Bersyarat. Kalau kau tidak memberkati aku, pada berkat terbesar yang sudah Tuhan beri adalah anaknya, putra tunggalnya, keselamatan hidup kekalmu. Itu adalah sebuah berkat terbesar. Tetapi manusia tidak melihat yang besar. Dia melihat di depannya. Dia hanya melihat kesenangan dunia. Karena memang jiwanya dipupuk dengan materialistis. Sehingga dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Maka lagu tadi, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Orang bisa jiwanya memuji sungguh besar Kau Allahku kalau dia baru terima berkat duniawi. Seharusnya kau bisa berkata menyanyikan lagu itu ketika engkau menangis tidak ada jalan keluar. Dan kau berkata, maka jiwaku memujimu Allahku. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan.
Tidak ada siapapun yang menolong diriku kecuali Engkau. Maka berkatalah jiwaku, hai jiwaku, bangkitlah. Bangkitlah. Maka tanpa syarat sama Tuhan. Itu yang saya ajarkan kepada jemaat para pelayan Tuhan di tempat ini. Kalau saya bersyarat, saudaraku, saya sudah mundur dari pelayanan. Jauh-jauh hari. Ingat, melayani Tuhan habis harga dirimu. Kok diinjak-injak. Habis nama baikmu. Tapi kau berani berkata, aku tetap setia. Karena orang percaya yang memiliki kesetiaan tidak bersyarat, pasti bersedia melakukan apapun untuk Tuhannya tanpa upah. Berani dia berikan segala sesuatunya tanpa menuntut upah apapun. Aku percaya hari ini aku hidup itu pun bisa bangun pagi itu sudah anugerah Tuhan, cukup bagiku. Tapi maka saya katakan, Rehoboth Semarang saya sedang mengajak banyak orang untuk hidup di dalam kebenaran. Gereja hari ini banyak-banyak memarkir jemaatnya untuk parkir di bumi. Kau datang ke gereja hanya meminta berkat jasmani sama Tuhan. Tapi di tempat ini saya mau katakan, jangan tuntut itu lagi. Amin saudaraku. Cukup katakan kepada jiwamu, thank you untuk hari ini. Cukup, aku bersyukur akan hidupku hari ini. Aku bersyukur untuk semuanya Tuhan. Aku tidak mau memberikan syarat lagi cintaku kepadamu. Aku tidak berani. Aku bersedia melayanimu tanpa menuntut upah dari manusia. Hari ini gembalamu tidak melihatmu dan tidak mengapresiasimu pun. Seharusnya kau berkata, terima kasih. Maka tadi saya katakan, jangan lihat manusia. Kau akan kecewa dan kau akan meninggalkan Tuhan. Gembalamu, pendetamu juga manusia. Yang juga sedang belajar untuk menjadi seorang yang sempurna di mata Bapaknya. Maka susah, saya katakan melayani itu mudah, tetapi menjadi seorang pelayan itu susah. Amin. Melayani Tuhan itu mudah, tetapi menjadi seorang pelayan itu yang diinjak-injak susah. Tanpa syaratlah dengan Tuhan. Jadi kalau kau setia kepada Tuhan, hal itu bukan sekedar karena kau mau memperoleh upah dari Tuhan. Tetapi kesetiaanmu itu berangkat dari hati yang memang terdalam. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau benar-benar membuat Engkau tersenyum dengan apa yang kulakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang ketiga. Ciri-ciri kesetiaan itu di dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah, garis bawah ini. Hendaklah engkau setia sampai. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa saudaraku? Mahkota kehidupan. Maka ciri-ciri yang ketiga adalah kesetiaan sampai akhir. Tadi yang pertama dari hal-hal kecil kita setia. Yang kedua tidak bersyarat. Yang ketiga kesetiaan sampai akhir. Kita harus mengerti saudaraku bahwa bukan hanya awal perjalanan cinta kita ke Tuhan. Tetapi yang menentukan adalah akhir perjalanan kita. Bagaimana akhir perjalanan kita itu menentukan. Artinya begini, sepanjang jalan hidup ini dan akhir dari perjalanan hidup kita adalah sebuah cerita cinta yang harus kita rajut untuk menyenangkan hati Bapa kita. Tuhan menghendaki gimana pastor? Tuhan menghendaki sampai kita menutup mata. Sampai kita dijumpai Tuhan setia sampai akhir. Ada lagunya GSKI, setia sampai akhir itu ya. Tahu nggak? Coba. Ku
habiskan hidupku melayanimu, roh juga jiwaku semua milikmu. Setia sampai akhir untuk kerajaanmu, kulihat senyummu Tuhan di ujung waktu. Lagi yuk, ku habiskan hidupku, ku habiskan hidupku melayanimu, roh juga jiwaku semua milikmu. Katakan saudaraku, setia sampai akhir untuk kerajaanmu, kulihat senyummu Tuhan di ujung. Lagi sekali lagi, oh katakan ku habiskan hidupku, ku habiskan hidupku melayanimu, roh juga jiwaku semua milikmu. Setia sampai akhir untuk kerajaanmu, kulihat senyummu Tuhan di ujung waktuku. Tuhan menghendaki saudaraku, sampai kita menutup mata, kita dijumpai Tuhan setia kepadanya. Amin. Amin saudaraku. Tanpa kesetiaan, percuma pengiringan kita kepada Tuhan selama bertahun-tahun. Kenapa pastor membawa konsep setia hari ini? Saya tunjukkan kepada Anda, kesetiaan itu mahal harganya. Bagaimana seseorang bisa dianggap setia ketika engkau sudah tidak dianggap? Kau dibuang, kau dikesampingkan, tetapi engkau seperti seekor anjing, proskuneo. Aku tetap di samping Tuanku. Ketika tendang salju, kau tetap setia. Saya semakin duduk di dekat kaki Tuhan di dalam ruang doa saya, Tuhan semakin mengajarkan kepada saya loyalitas, nak. Loyalitas tanpa batas. Kalau engkau masih belum, kau pasti bersyarat. Maka tadi saya katakan, Bapak Ibu, kalau saya melihat manusia, saya sudah undur dari pelayanan jauh-jauh. Saya tinggalkan pelayanan. Tapi saya tidak bisa hidup begitu, karena saya punya, Tuhan titipkan orang-orang Anda ini di Rehoboth Semarang untuk saya harus menjadi teladan terlebih dahulu, memberi contoh terlebih dahulu, bagaimana berbicara tentang kesetiaan. Maka saya bertekad di hadapan Allahku, aku berjuang Bapa, aku harus bisa mempraktekkan hidup dulu bagaimana setia, melayani Tuhan dengan hati, dengan tanpa minta upah dari manusia. Itu ketika di titik mana saudaraku? Ketika semua pemimpinmu, orang-orang di sekitarmu, ketika teman-teman pelayananmu mengecewakanmu, dan kau tetap stay, dan kau tetap memberi yang terbaik, dan kau tetap memberi terarah hatimu ke Tuhan. Itu baru pelayanan sesungguhnya, betul? Betul? Kalau hari ini kau sedang diangkat, sedang naik, sedang on dengan pemimpinmu, kau setia, itu belum diuji, betul? Betul saudaraku? Tetapi ketika kau dibuang, ketika kau disingkirkan, ketika kau diacuhkan, tetapi kau tetap stay. Dan kau berkata, aku sedang belajar untuk setia. Aku belajar pelayanan yang sesungguhnya. Aku belajar kesetiaan tanpa akhir. Itu baru pelayanan. Itu baru kesetiaan yang sesungguhnya. Apapun itu di pekerjaanmu, dimanapun saudaraku, semua lini hidupmu, pelayananmu. Hari ini kalau misalnya menantu-menantu dengan mertuamu susah, mertuamu sulit, setialah. Amin.
layani dia sebagai orang tuamu dengan baik. Tetap setia. Kau punya bos yang begitu kejamnya, tetaplah setia. Tetaplah setia. Maka hidupmu akan berbuah manis. Tuhan tidak tutup mata atas orang yang mengajar hidupnya untuk tetap setia seperti putra tunggalnya. Pagi hari ini saudaraku, kita mau sungguh-sungguh membawa hidup kita sungguh-sungguh benar bahwa Tuhan, aku akan berjuang. Aku akan berjuang untuk aku bisa menyenangkan Engkau sampai di titik sempurna yang Kau kejar. Karena kesetiaan itu berkaitan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Bagaimana seseorang bisa setia kepada Tuhan kalau dia tidak ibadah di hadapan Allahnya? Ibadah dalam hal apa? Ibadah di dalam perilaku hidupmu, itu ibadahmu. Di dalam setiap ucapanmu, di dalam setiap gerak-gerik hatimu ketika engkau mulai mau menyakiti orang. Dengan ucapanmu, dengan omonganmu, dengan asumsimu, dengan segala hal. Kau ingat, semuanya harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini saya cuma mau berkata, kita mau belajar untuk kita tetap setia meskipun kita mengiring Tuhan dengan penuh kesulitan. Kita tahu bahwa kesetiaanku adalah di hari-hari hidup ketika aku berjuang menjalani bukit terjal, gunung yang tinggi, laut yang dalam. Itulah kesetiaanku teruji di hadapan Bapakku. Dan itulah yang berbau harum di hadapan Bapakku. Dan Tuhan menuntut kepada engkau dan saya, setialah seperti seorang anak kepada bapaknya. Ayo, setialah seperti kau seorang anak kepada bapaknya. Bagaimana kita bisa setia kepada Bapa kita di surga kalau kita tidak bisa setia dengan pemimpin-pemimpin kita di dunia yang terlihat? Amin. Amin. Orang tuamu, mertuamu, bos pimpinanmu, gembalamu. Bagaimana kau bisa berkata aku setia kepada engkau Allahku, tapi hari-hari hidup kau berontak terus dengan pemimpin yang Tuhan titipkan atas hidupmu? Dengar, saya dari dulu suka berontak Bapak Ibu. Bukan jahat, tapi saya berpikir begini, kalau kau di atas saya, kau harus lebih dari saya segalanya. Karena saya butuh panutan. Betul gak Bapak Ibu? Kalau orang di atasmu, kau butuh sesuatu yang lebih atau yang kurang? Lebih. Kalau dia tidak bisa memberi lebih atas saya, saya susah. Itu jeleknya Stephen Lim. Tetapi hari ini Tuhan ajarkan kepada saya, meskipun pemimpinmu tidak lebih dari kamu, kau tetap harus setia dan tunduk kepada pemimpinmu. Katakan amin. Katakan amin. Maka hari ini jangan berontak. Itu nilaimu. Itu kelasmu. Kalau kau bisa setia dengan siapa yang kau lihat di atasmu, baru kau bisa setia dengan Bapamu yang tidak terlihat di atas sana. Kalau kau berkata, aku setia kepada Bapa, tapi kelakuan hidupmu di hari-hari hidup, kau berontak sana, berontak sini, kau tidak tunduk. Omong kosong kesetiaanmu kepada Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya belajar hal itu saudaraku. Dan setialah seperti seorang mempelai wanita yang sedang menunggu mempelai prianya. Tuhan menghendaki hubunganku kepada dia itu intim, dekat, erat. Sampai-sampai engkau bisa berkata, aku gak bisa hidup tanpamu Allahku. Tuhan gambarkan sampai seperti pasangan suami istri yang eksklusif seperti itu. Engkau denganku harus begitu nak. Kau harus tidak bisa tidak tanpaku. Akulah candu hidupmu. Tuhan maunya itu. Tidak bisa ditawar. Kekristenan yang sejati adalah ketika engkau dan saya sedang memangkas candu-candu yang lain dan hanya mengkotak satu candu, Tuhan saja. Itu baru kekristenan.
Maka hari ini kalau kau berdoa kepada Tuhan, dengarkan baik-baik. Jangan minta yang lain. Selain minta, jangan ambil rohmu daripadaku, Bapa. Amin. Tidak usah ngomong minta proyek ini, minta gereja besar, minta jemaat banyak, minta ini, minta apa. Enggak. Dengar, jangan ambil rohmu daripadaku. Kalau roh Tuhan menghinggapi kita. Lihat tokoh-tokoh Alkitab. Saul ketika dihinggapi roh Allah, dia amazing. Tapi ketika Saul roh Allah cabut daripada dirinya, berantakan hidupnya. Lihat Salomo ketika roh Allah bersama dengan dirinya. Kebijaksanaan mengikutinya. Kekayaan mengikutinya. Betul? Betul saudaraku? Tetapi ketika Salomo tidak membawa hidupnya benar di hadapan Allah, hilanglah roh Allah itu dan dia terbuang. Hari ini ikuti saja apa yang Tuhan mau. Kotaki hidupmu, hanya kau satu-satunya candu hidupku. Saudaraku, ada satu kalimat begini. Ini saya rangkum sendiri, ini saya tutup dengan satu. Ini semisal Tuhan mau berbicara kepada kita, ngomongnya begini. Nah, engkau telah bersekutu denganku. Karena engkau telah memilih untuk mengenal aku. Demikian juga aku telah memilih untuk menyatakan diriku kepadamu. Kasih musik dong. Khotbah itu harus kasih musik biar enak. Aku ingin berbicara kepadamu saat engkau menyedengkan telingamu kepadaku. Dan kau dengarkan suaraku. Dan kau akan selalu menyadari kasih karunia dan hikmatku, agar engkau menyatakan jalan-jalanku kepada dunia. Jalanku bukanlah jalan dari dunia ini. Hikmatku bukan hikmat yang berasal dari dunia ini. Aku telah memberikan hikmatku, hikmat yang sama yang menciptakan langit dan bumi. Hikmat ini akan dilepaskan kepadamu saat telingamu menyedengkan kepadaku. Mendengar suara rohku yang mengucapkan hikmat dan pengertian. Supaya engkau dapat mengaplikasikan sesuatu yang rohani dalam hidupmu hari-hari. Hikmatku akan disingkapkan bagimu. Tapi duduklah di sampingku. Dengarkan suaraku. Sehingga ketika kau di dunia di luar sana. Ketika kau berjumpa dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenalku. Mereka memperhatikan hidupmu. Mereka akan menjadi kagum. Mereka akan heran dengan hadiratku yang menyertai engkau sepanjang hari hidupmu. Aku akan memberkati perjalanan hidupmu. Kalau kau terus duduk tenang di samping kakiku. Manusia duniawi tidak bisa berjalan bersamaku. Tetapi rohmu yang terus kau pasung untuk diriku. Yang akan membuat engkau merdeka dari segala kesenangan di luar diriku. Bersekutulah denganku. Dan biarlah dunia semakin hari semakin melihat kehadiranku melalui hidupmu. Amin saudaraku. Bapak Ibu, yuk setia yuk sama Tuhan. Dimulai dari apa? Setialah sama pasanganmu. Amin. Udah, ndak ada yang lebih ganteng dari suamimu. Bu Lisi ngomong siapa lebih ganteng? Urano, Stephen Lim paling ganteng. Ndak ada. Mau F4. Apa? F4 ya. Tetap ganteng saya. Mau cantik-cantik Blackpink kayak apapun, tetap cantik Bu Lisi. Betul? Kalau mau setia sama Bapak, setia sama pasanganmu. Setia sama organisasimu. Roh Kudus berkata apa? Tahanlah. Karena disitulah kesetiaanmu sedang diuji. Kalau orang diuji dan kau setia, kau timbul seperti emas. Hari ini pernikahanmu kok begini? Setialah. Pekerjaanmu kok begini? Setialah. Tutulan siomay kok payu-payu, pastor.
Masa 20 payu siji jeblok kabeh mumet aku. Setialah. Maka di situ Tuhan akan bukakan yang baik dalam hidupmu. Dari hal kecil. Tidak bersyarat. Kau harus benar-benar melabuhkan cintamu hanya untuk Tuhan. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya? Angkat tangan. Berikan tepuk tangan, yuk bangkit berdiri. Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.